Dian Silitonga bersama Anda di Breaking News Kompas TV. Iran merilis video peluncuran sejumlah drone menargetkan situs strategis utama di Israel. Fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion jadi salah satu target serangan. Militer Iran merilis video pada Sabtu pagi waktu setempat saat perang memasuki minggu kelima. Militer Iran menyatakan serangan dengan amunisi jelajah menargetkan ELTA, yakni pusat strategis elektronik dan radar perang. Target ini bagian dari sektor kedirgantaraan Israel di kota pelabuhan Haifa. Sementara itu, Amerika Serikat merespons soal rencana serangan darat ke Iran. Trump yakin Iran akan hancur lebur jika Amerika Serikat sampai menargetkan atau mengerahkan invasi darat. Pada Sabtu lalu, media Amerika Serikat Washington Post melaporkan Pentagon sedang menyiapkan operasi darat selama beberapa minggu di Iran berdasarkan keterangan dari salah satu pejabat Amerika Serikat. Rencana serangan darat itu bisa melibatkan pasukan operasi khusus dan pasukan infanteri konvensional. Sebelumnya, saudara, ribuan tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 Amerika Serikat disebut akan bergerak ke Timur Tengah untuk mendukung operasi darat ini. Circumstances where you'd send in ground troops, how are you thinking about that? I don't even want to talk about it now. I mean, that's. I don't think it's an appropriate question. You know, I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Are you thinking about the oil facility? Sementara itu, USS Massachusetts secara resmi bergabung dengan armada angkatan laut di tengah perang dengan Iran. Kapal selam serang cepat ini dapat menyelam hingga kedalaman lebih dari 800 kaki atau 240 meter. Kapal selam ini diklaim berteknologi paling canggih di militer, dilengkapi dengan 150 awak kapal. Sementara itu, juru bicara Komando Gabungan Iran sudah pasang ancang-ancang jika Amerika Serikat melakukan serangan darat. Dalam pernyataannya, Letnan Kolonel Ibrahim Zolfagari mengatakan pasukan Iran siap menghadapi serangan darat Amerika Serikat. Ia menambahkan serangan Amerika Serikat tidak akan menghasilkan apapun. جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیران. 1 bulan memanas, perang Iran dengan Amerika Serikat Israel masih berkecamuk. Iran meluncurkan serangan drone ke aset Amerika di Irak. Dikutip dari media Turki Anadolu Agency, serangan Iran terjadi pada Minggu waktu setempat ke wilayah Erbil di Irak. Sehari sebelumnya, ledakan juga terdengar di dekat konsulat Amerika Serikat di Provinsi Erbil, Irak Utara, menyusul serangan drone. Sistem pertahanan udara diaktifkan sebagai respons atas serangan tersebut. Sementara itu, media Iran Press TV melaporkan Garda Revolusi Islam atau IRGC merilis rekaman saat Iran menembak jatuh drone MQ-9 Amerika Serikat di atas wilayah Provinsi Fars. Sebuah pecahan rudal menghantam rumah warga di dekat Beit Shemesh, Israel dan melukai warga serta memicu kerusakan. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan lubang menganga di dekat properti tersebut. Ledakan memicu kerusakan besar.
Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman serangan yang dilaporkan telah menargetkan kapal-kapal Iran Sabtu waktu setempat. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM menyebut selama beberapa dekade kapal-kapal Angkatan Laut Iran telah mengancam dan mengganggu pelayaran global di perairan regional, tetapi hari-hari itu telah berakhir, seperti yang tertulis dalam akun X CENTCOM. Sementara itu, militer Kuwait merilis rekaman upaya pemadaman tangki penyimpanan bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait Sabtu waktu setempat. Upaya pemadaman dilakukan selama 58 jam. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Kuwait menyatakan tangki bahan bakar bandara menjadi sasaran pesawat tabrawak pada Rabu lalu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan menurut situs Global Firepower, kekuatan militer Iran berada di urutan 16 dari 145 negara pada Januari 2026. Amerika Serikat tetap menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia per Januari 2026. Iran diperkirakan punya 1,1 juta personel, sementara Amerika Serikat diperkirakan punya 2,1 juta personel militer. Angkatan Udara Iran memiliki stok 551 pesawat dan Amerika Serikat memiliki total pesawat militer 13.032. Iran memiliki rudal dan senjata artileri sebanyak 3.777, sementara Amerika Serikat memiliki rudal dan senjata artileri 5.130, dan Iran memiliki kemampuan untuk memproduksi pesawat udara tanpa awak dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Saudara, Amerika Serikat dikabarkan mengirim 10.000 pasukan ke Timur Tengah atas rencana serangan darat ke Iran. Benarkah pintu negosiasi telah ditutup Iran? Kita bahas bersama peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri dan pengamat Timur Tengah Direktur The Axis of Resistance Institute Mustahid Hashim. Selamat malam Mbak Aisyah dan juga Mas Mustahid. Selamat malam Mbak Dian. Ya, saya mau ke Mas Mustahid terlebih dahulu. Mas Mustahid, ini Donald Trump mengklaim beragam persiapan dilakukan, mulai dari mengerahkan kapal selam tercanggih, kemudian juga mengerahkan pasukan besar-besaran. Apakah invasi darat sudah di depan mata? Tidak bisa diprediksikan, Mbak. Gitu. Jadi sebenarnya Trump ini menggunakan strategi diplomasi, tapi di sisi lain juga menyiapkan serangan. Kalau sebelumnya kan rencana itu kan di wilayah masuk dari wilayah Kurdistan ya, yang berbatasan dengan Irak kan gitu. Namun karena koalisi Kurdistan yang anti Iran yang berbasis di Irak ini dia tidak sepakat di antara mereka sendiri karena ancaman Iran yang sangat keras. Rencana Trump sebelumnya itu kan gagal. Nah sekarang ini kan ada berita Trump paling tidak akan mengambil alih lah kan gitu Jazirah Horek gitu ya, atau yang disebut dengan Pulau Hak gitu ya. Itu memang 90% ekspor minyak Iran dari wilayah situ ya. Tapi bisa saja gitu Trump juga mengambil alih misalnya pulau yang lain, Abu Musa, ataupun juga pulau-pulau yang lain misalnya Kis ataupun Pulau Lavizan yang ada di yang itu juga sangat strategis bagi Iran. Jadi kalau misalnya dari strategi militer memang kita tidak bisa prediksikan Trump akan menyerang kemana. Oke. Yang kedua, Trump sekarang ini bagaimanapun juga terjadi pertemuan di Pakistan antara Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Turki, kemudian juga Pakistan dan juga Egypt, sebuah negara-negara besar di kawasan lah ya, yang semuanya itu saya pikir dekat dengan Amerika. Nah ini kan 4 negara ini Menteri Luar Negerinya itu kan berkumpul untuk membahas keadaan yang terjadi di Timur Tengah ini atau di Asia Barat, dan saya pikir masih sebenarnya masih bagian dari rencana Trump untuk melakukan negosiasi dengan
dengan Iran begitu. Hmm. Nah, namun demikian Trump mengancam akan melakukan serangan darat, dan saya pikir kalaupun terjadi serangan itu mungkin hanya sekedar, menurut saya ya, serangan simbolis saja kayak begitu. Mungkin beberapa jam tentara Amerika bisa masuk ke wilayah Iran dan itu bisa di blow up, dan bagus untuk menaikkan citranya Trump di dalam negeri. Yang pada hari Sabtu terjadi demo besar-besaran di Amerika menentang perang yang berkepanjangan ini dan menyebabkan harga bahan bakar di Amerika naik, dan juga barang-barang yang lainnya yang membuat rakyat Amerika marah. Dan rakyat Amerika merasa ditipu dengan janji-janji Trump sebelumnya yang menyatakan perang ini akan segera berakhir. Kalau misal dari perspektif militer, kalau kita berkaca kepada invasi sebelumnya ke Irak pada tahun 2003, itu Amerika sebelum invasi itu persiapan pengumpulan logistik itu sampai 6 bulan ya dilakukan oleh NATO dan juga Amerika, dan tidak terjadi apa-apa. Jadi terjadi pada masa 6 bulan itu tidak terjadi gangguan untuk pengumpulan pasukan dan juga logistik. Seluruh pesawat Amerika sampai mengumpul 650 sampai 1 juta. Ya, 650 ribu itu adalah pasukan, dan sampai 1 juta adalah pekerja-pekerja yang lain yang membantu logistik Amerika dan juga NATO untuk menginvasi Irak. Nah, saya pikir Iran ini lebih besar dibanding Irak dan juga lebih kuat. Dan sekarang ini bahkan Iran itu bisa bisa mentarget pada jarak 2000 atau 1500 konsentrasi pasukan Amerika. Ini memang bagi saya memang sangat mengkhawatirkan jika benar-benar Amerika itu mengerahkan pasukan daratnya menuju Iran kayak begitu, Mbak. Oke. Mbak Aisyah, betulkah statement Donald Trump mengerahkan pasukan besar-besaran itu adalah serangan simbolis saja, dan justru itu adalah bagian dari strategi negosiasi Trump kepada Iran? Ya, kalau kita lihat di sini memang betul ya, Trump ini melakukan negotiation with force. Jadi adanya coercive diplomasi yang dilakukan oleh Donald Trump untuk bisa mendesak Iran kembali ke meja perundingan. Memang sebenarnya di dalam situasi ini ada 3 maksimalis strategi yang sedang diincar oleh Trump dengan negosiasinya dengan Iran ya. Yang pertama adalah sebenarnya berusaha untuk melakukan regime change, dan ini merupakan salah satu tujuan yang harusnya ini dicapai sebelum bisa mencapai tujuan-tujuan lainnya. Tujuan lainnya itu apa? Nah, kemarin kan kita sempat melihat ya bahwa Amerika Serikat ini sebenarnya tidak punya satu tujuan strategis yang konstan, tetapi selalu berganti-ganti. Mulai dari kemudian menyasar program nukliarnya Iran, lalu kemudian pendanaan terhadap axis of resistance, lalu kemudian ingin menguasai sumber daya Iran, baik itu dari bidang uranium maupun minyak gitu ya. Dan semua itu sebenarnya cuma bisa dicapai ketika ultimate goal-nya ini atau pergantian rezimnya bisa dicapai. Itu yang pertama. Ini yang secara total ya. Lalu yang kedua pilihannya ini adalah mengurangi kapasitas bertempur Iran secara signifikan, khususnya untuk kemudian misil balistik dan kemudian kemampuan bertempur udara dan laut ya. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan untuk udara dan laut gitu. Nah, pilihan yang ketiga ini seperti yang preferable oleh Trump gitu, tetapi kurang preferable oleh Netanyahu, ini adalah kemudian menarik Iran kembali ke meja perundingan tadi ya. Jadi berusaha untuk menekan Iran agar kembali ke meja perundingan. Tetapi yang seperti yang kita lihat nih, penekanan ini juga sebenarnya di sisi lain ada juga dampak negatifnya. Nah, karena sekarang Trump ini kan berusaha untuk kemudian menguasai aset-aset strategis yang ada di kawasan Selat Hormuz, diantaranya adalah tadi Pulau Kark dan pulau-pulau lainnya. Ya, kita lihat di sini sebenarnya kemarin ada berita terkait pengiriman pasukan tambahan ke sana, diantaranya adalah 5.000 marinir dari Amerika Serikat, lalu kemudian ada sekitar 1.000 ya, 82nd Airborne Paratroopers, dan yang terakhir adalah ada beberapa sailor juga. Dan kalau tidak salah total sekarang presence Amerika Serikat di Timur Tengah itu sudah ada sekitar 50.000 gitu ya. Tetapi itu sendiri merupakan jumlah yang sebenarnya tidak terlalu besar untuk bisa melakukan ground invasion. Tadi benar juga sudah disebutkan bahwa Iran ini beda dengan Syria, Iran ini beda dengan Libya, Iran juga bukan Irak, bahwa Iran ini secara geografis juga sebenarnya luasnya 3 kali lipat dibandingkan dengan Irak, dan memiliki sistem pertempuran yang modern sekarang ya. Kita melihat bahwa dari sistem balistiknya, lalu kemudian sistem chain of command-nya gitu, semuanya juga memang ini sebenarnya diatur oleh negara yang punya kapasitas yang mumpuni, baik itu secara konstitusi maupun secara pengalaman tempur. Nah,
Kita lihat di sini sebenarnya pilihan tersebut ini sekarang diambil oleh Donald Trump itu karena memang adanya tekanan yang luar biasa di dalam negeri ya. Sekarang Donald Trump ini dalam periode di mana Donald Trump harus membuktikan legitimasi dari perang ini ke masyarakat Amerika Serikat di dalam negeri, khususnya ke Kongres dan ke Senat. Itu pertama itu. Lalu yang kedua kita lihat bahwa ada tekanan juga dari segi politik, yaitu sekarang Amerika Serikat akan menghadapi midterm election di bulan November dan waktunya terus berdetik sampai ke tahapan midterm election tersebut. Karena di saat midterm election, Amerika Serikat ini akan memilih kembali ya sebagian dari Senat dan Kongres yang kemudian duduk sekarang dan menjabat gitu. Dan ini akan menjadi penentuan apakah kemudian anggota Senat dan Kongres akan tetap dikuasai oleh Republikan yang rata-rata mendukung peperangan ini, ataukah kemudian akan berganti ke tahapan ke pihak Demokrat, di mana kemudian rata-rata sentimen dari Demokrat ini lebih kontra terhadap peperangan ini. Ya. Nah, ya, lalu kita lihat juga di sini adalah tekanan dari segi ekonomi ya. Dari kemarin kita sudah tahu bahwa Amerika Serikat ini sebenarnya mengalami kenaikan dari segi energi minyak gitu khususnya, bahwa masyarakat Amerika Serikat ini harus membayar sekitar 80 sen lebih mahal per liternya. $1 per liter ya itu sekitar 17.000 kalau kita rupiahkan gitu, dan itu merupakan sebuah hal yang sangat mahal gitu untuk Amerika Serikat. Karena itu kalau kita lihat sekarang ada tekanan-tekanan tertentu yang pada akhirnya membuat Donald Trump ini agak terburu-buru untuk bisa mendesak Iran untuk masuk ke meja perundingan dibandingkan dengan Israel yang saat ini sebenarnya konstan sekali gitu ya, menginginkan perangnya masih terus berlanjut. Oke. Mbak Isa, saya mau penegasan. Berarti Anda menyimpulkan bahwa ancaman Trump untuk melakukan invasi darat itu karena keterdesakan, karena Trump didesak oleh di dalam negeri, kemudian dia mengeluarkan statement-statement yang diharapkan ini bisa menekan Iran begitu. Karena tadi disampaikan oleh Mas Mustahid juga bahwa kalau melancarkan invasi darat ini tidak cukup rasional karena persiapan logistiknya tidak ada, atau biasanya kalau melihat pola-pola sebelumnya ini persiapan logistiknya harusnya dipersiapkan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian juga Anda juga tadi menyebutkan bahwa jumlah pasukan yang dikerahkan juga sebenarnya tidak begitu banyak begitu. Jadi apa maksud Trump mengeluarkan ancaman ini? Apakah sebatas gertakan saja atau justru Trump ini sedang panik saja menghadapi Iran? Ya, jadi yang harus kita lihat polanya adalah sekarang Amerika Serikat ini kan harus melindungi ekonomi dalam negerinya juga. Jadi sebenarnya dari kemarin tekanan untuk melakukan negosiasi ini juga akarnya adalah dari tekanan dalam negeri untuk bisa mengakhiri perang sesegera mungkin. Nah, Donald Trump kemudian ini mengatakan bahwa mereka memenangkan, mereka akan mengalahkan Iran, lalu kemudian kemenangan akan diambil dengan sangat mudah. Itu sebenarnya salah satu cara untuk bisa mengontrol sentimen publik. Nah, sentimen publiknya ini apa? Karena kan dari kemarin ya kita tahu bahwa di awal perang saja sudah 59% nih masyarakat Amerika Serikat itu menolak adanya peperangan ini. Nah, sekarang kita tahu bahwa datanya malah turun ya. Cuma 29% yang mendukung peperangan ini, dan itu merupakan angka yang sebenarnya sangat rendah. Jadi membutuhkan waktu 14 tahun bagi perang Irak untuk jadi tidak populer seperti ini gitu ya, dibandingkan dengan perang yang sekarang. Nah, saya rasa sebenarnya ada pengaruh ya ketika Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat mendominasi peperangan dan kemudian bisa mengontrol situasi. Yang terjadi adalah di sini harga sahamnya bisa lebih terkontrol, karena kan ini berpengaruh dengan bagaimana kondisi market nanti ke depannya gitu ya. Nah, dibandingkan dengan misalnya kita lihat cara-cara Trump untuk kemudian menguasai Selat Hormuz. Ini juga kan ada ya kemarin statement-statement yang mengatakan bahwa itu bukan Selat Hormuz, bahwa itu adalah Selat Trump namanya. Ini sebenarnya merupakan salah satu cara untuk melakukan taktik ya, seolah-olah sebenarnya Amerika Serikat ini mendominasi peperangan dan mendominasi kemudian spare di antara politik dan ekonomi. Padahal sebenarnya kan tidak kita lihat gitu. Bahkan penurunan pasukan ini juga sebenarnya kita lihat bahwa Amerika Serikat ini kan perlu menguasai Selat Hormuz karena tekanan ekonomi tadi. Ketika kemudian dia bisa menguasai titik-titik tertentu, khususnya misalnya Pulau Kark gitu ya, maka kemudian itu akan membantu sebenarnya dominasi AS di kawasan tersebut, di kawasan Selat Hormuz tersebut. Karena sekarang kita tahu bahwa kemampuan angkatan laut Iran ini sebenarnya sudah berkurang secara drastis. Hampir seluruh kapal-kapal major Iran ini sebenarnya sudah dihancurkan oleh Amerika Serikat. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa di sana masih ada kemampuan Iran untuk bisa melindungi dirinya ini apa namanya via rudal jarak pendek. Pertama itu, lalu yang kedua adalah ranjau-ranjau laut yang memiliki kemampuan kecerdasan akustik yang dimana
ranjau-ranjau ini bisa membedakan tipe-tipe kapal yang lewat melalui sonar ya, kecanggihan sonar gitu. Jadi saya rasa di sini sebenarnya kita perlu melihat ada dua faktor tadi sekali lagi yang mempengaruhi kenapa Trump kemudian melakukan bragging ya gitu ya ke dalam negerinya gitu untuk mendapatkan simpati politik, dan justru ini malah kadang-kadang kontraproduktif karena apa yang disebutkan oleh Trump ketika kemudian masyarakatnya mengecek, loh kok kenyataannya seperti ini, kenyataannya perangnya masih protracted. Lalu kemudian yang kedua adalah tadi tekanan dari segi ekonomi yang membuat Amerika Serikat mau tidak mau harus memiliki penguasaan yang lebih baik terhadap kemudian kawasan-kawasan strategis seperti Selat Hormuz. Oke, statement-statement Trump ini juga salah satunya dilakukan untuk mengontrol sentimen dalam negeri. Tapi yang menarik juga dalam konflik Amerika Serikat-Iran khususnya, ketika Trump mengancam akan melakukan invasi darat, Iran menunjukkan sikap yang menantang balik Mas Mustahid. Bahkan Iran mengatakan bahwa kalau sampai itu dilakukan, invasi darat dilakukan, itu namanya misi bunuh diri dan justru Amerika Serikat tidak akan mendapatkan apapun. Bagaimana membaca pesan itu? Iya, itu yang dikatakan Ibrahim Zulfaqori itu ya, juru bicara di Khotamul Anbiya Headquarter ya, markas besar Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran. Ya kalau misalnya mau datang ke Haag ya, hiu-hiu Teluk Persia akan makan tentara-tentara Amerika gitu. Dan saya pikir apa yang dikatakan almarhum Qasim Sulaimani ya, Komandan Brigade Quds yang dibunuh sama Amerika di Irak waktu itu, sebelumnya dia ngomong Trump boleh memulai perang, tapi pada akhirnya kamilah yang mengakhiri gitu. Dan sekarang ini terlihat gitu. Bahkan seminggu setelah serangan itu kan Trump kan sudah berusaha untuk cabut ya, untuk menghindar, untuk menyelesaikan, dan mereka sudah mengklaim menang kan, tapi kan pada akhirnya kan sampai 1 bulan nih. Dan Iran sekarang ini solid ya, saya ngelihat tujuan perang Iran sekarang ini adalah solid, dan saya ngelihat manajemen di internal Amerika dan juga koalisinya itu tidak solid ya, termasuk juga negara-negara Teluk, kemudian juga di pemerintahan, kemudian juga di militer kan gitu. Termasuk keluarnya Joe Kent dari komandan anti terorisme di Amerika itu kan salah satu protes sebenarnya, salah satu protes karena perang yang dipaksakan terhadap Iran. Saya pikir publik yang political society yang ada di Amerika itu sebenarnya tidak ada masalah perang dengan Iran. Mungkin waktunya tidak saat ini gitu. Nah, kalau Zulfikar Ibrahim tadi dia bilang di dalam salah satu statementnya itu, Trump dipaksa oleh Netanyahu untuk berperang, dan Mossad memenjara Trump dengan kasus Epstein kan gitu. Dan terpaksalah Trump ini melanjutkan perang, dan ini juga bagian yang dibaca oleh publik di Amerika, Ibu Dian. Jadi saya ngelihat Iran sudah memenangkan peperangan ini ya, meskipun tadi Mbak Aira mengatakan memang sudah berkurang angkatan lautnya, kemudian juga angkatan udaranya, tapi angkatan udara Iran itu adalah misil dan juga drone itu sendiri. Jadi kemudian juga angkatan laut Iran itu sebenarnya tidak tergantung pada kapal-kapal yang dihancurkan itu, tapi adalah rudal-rudal yang dipasang sepanjang littoral coast di Teluk Persia itu. Jadi memang angkatan laut Iran juga membangun bunker-bunker dan juga itu misil-misil, dan sampai sekarang Iran itu belum menggunakan ranjau laut untuk menguasai Selat Hormuz. Ya. Saya ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, sepakatkah bahwa Iran sebenarnya sudah memenangkan pertempuran sehingga percaya diri mengeluarkan statement menantang balik ancaman Donald Trump? Kalau pertempuran tidak. Saya rasa kita harus membedakan sekali lagi yang namanya menang dalam pertempuran dan menang di dalam peperangan. Iran ini saat ini sebenarnya jujur kalau dari segi pertempuran memang kerusakannya lebih besar. Jadi kalau kita lihat memang karena battle terrainnya ada di Iran, kita kemarin mendapatkan pernyataan dari jubir Iran yang menyatakan bahwa sudah hampir 1.300 orang meninggal di Iran, korban jiwa sipil. Lalu kemudian ada 4.200 juga fasilitas publik di Iran yang kemudian hancur. 3.600 diantaranya itu bahkan adalah
fasilitas sipil ya, fasilitas masyarakat biasa. Nah, kita lihat di sini sebenarnya ya jelas beban perang itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat maupun Israel. Yang kalau kita lihat sebenarnya kerusakannya ada, tapi tidak sebesar itu. Bahkan di Israel saja sebenarnya korban jiwanya mungkin hanya belasan, di Amerika Serikat juga sebenarnya nggak terlalu banyak. Nah, ini yang perlu kita lihat dan membedakan adanya perbedaan dari kemudian kemenangan dalam pertempuran dan kemenangan di dalam peperangan. Gitu. Di dalam pertempuran jelas kita lihat tadi juga sudah dipaparkan bahwa secara militer Iran ini kan sebenarnya lebih kecil ya, jauh lebih kecil dibandingkan dengan Amerika Serikat dengan Israel. Bahkan Israel itu memiliki sesuai data dari AAS itu kapasitas militer yang sebenarnya 6 kali lipat lebih tinggi ya military expenditure-nya dibandingkan dengan Iran. Dan itu bisa kita lihat sebenarnya bagaimana kemudian dari tipe persenjataan lalu kemudian kecanggihan persenjataan gitu. Nah, tetapi di sisi lain kita harus melihat bahwa winning the war doesn't equal winning the battle gitu. Jadi ada tujuan-tujuan strategis yang memang harus dicapai di dalam peperangan. Khususnya kalau kita lihat juga kan ada quote dari quote Swiss yang menyatakan bahwa ya war is a continuation of politics gitu. Di sini tujuan utama dari Iran itu adalah bertahan. Jadi bar kemenangannya itu sebenarnya sangat rendah gitu ya untuk mempertahankan rezim yang tengah berkuasa sekarang. Ya betul, memang sekarang secara secara politik ini Iran sekarang sebenarnya sedang di atas angin karena Iran ini berhasil tadi ya mengontrol Selat Hormuz yang mana itu adalah 20% dari total dari total transaksi minyak dunia, dan kemudian secara politik juga Iran sekarang berhasil sebenarnya menciptakan sebuah tekanan-tekanan ya, baik itu untuk Amerika Serikat dan Israel untuk negara-negara lainnya agar kemudian bisa meminta kedua negara ini untuk menghentikan serangannya. Ya, secara kekuatan militer Amerika Serikat lebih unggul. Nah, analisa Anda, Mbak Aisyah, bagaimana pola serangan darat ini akan dilakukan oleh Amerika Serikat kalau memang betul akan dilaksanakan? Sementara Iran juga memiliki rudal yang canggih, kemudian juga tadi secara geografis kondisi Iran ini juga menguntungkan Iran. Kira-kira bagaimana pola serangan darat ini akan dilakukan oleh Amerika Serikat? Dimulai dari mana serangan ini akan dilakukan? Baik, saya kira yang namanya power itu selalu harus dilihat secara kontekstual. Jadi memang dari doktrin Iran sendiri, dari dulu Iran ini sebenarnya berusaha untuk kemudian mempertahankan militer dengan bentuk dia bisa menerima pain. Dalam artian dia akan menerima seluruh kemudian serangan yang dilakukan oleh pihak pihak yang agresor ya, lalu kemudian sambil tetap berusaha untuk mempertahankan legitimasinya di dalam negeri. Jadi yang diincar oleh Iran itu adalah protracted war yang sifatnya itu adalah perang atrisi ya. Jadi kemudian berusaha menguras semua sumber daya. Nah, Amerika Serikat kalaupun misalnya ingin mengirimkan tentara darat tadi ya, sebenarnya ada beberapa pilihan untuk itu. Nah, yang pertama itu adalah pilihan untuk mengirimkan full ground invasion seperti apa yang dilakukan ke Irak. Tetapi let's be real, ini kayaknya nggak realistis karena sekali lagi Iran itu bukan Irak. Luas wilayahnya jauh lebih luas dibandingkan dengan Irak, dan kemudian kita lihat juga bahwa Iran ini dibentengi oleh benteng natural ya, pegunungan di wilayah timur, barat, dan utaranya gitu. Satu-satunya wilayah di mana dia bisa mencapai Iran dan masuk ke sana itu adalah dengan wilayah selatan di coastal area. Tapi itu juga sekali lagi tadi ya, itu dipenuhi dengan tadi rudal-rudal Iran, misil-misil jarak dekatnya, dan kemudian ranjau-ranjau akustik yang sebenarnya ditanamkan di sana. Jadi sekitar ada 6.000 sampai 8.000 ranjau akustik yang kemudian ada di permukaan Selat Hormuz itu. Nah, lalu kemudian kita lihat di sini, itu pertama jadi tidak memungkinkan untuk full ground invasion. Yang kedua ini adalah kependudukan sementara gitu ya. Jadi berusaha untuk menurunkan pasukan untuk bisa menguasai aspek-aspek strategis ya dari militer Iran. Apakah itu misalnya pangkalan udara, apakah pulau-pulau tertentu khususnya misalnya Pulau Hormuz ya, dan pulau-pulau lain di kawasan tersebut, atau misalnya bahkan garis pantai, penguasaan dominasi garis pantai itu bisa dilakukan. Jadi akan ada pendudukan sementara dalam jangka waktu yang tidak bisa ditetapkan, tetapi pada akhirnya itu akan berusaha untuk mengurangi kapasitas militer Iran. Nah, yang ketiga sebenarnya ini adalah specialized operations. Specialized operation dalam artian di sini ada operasi khusus yang kemudian dilakukan oleh militer Amerika Serikat dan mungkin Israel ya. Dalam artian ini jumlahnya tidak akan terlalu banyak, tetapi ini akan masuk dan kemudian melakukan strategi-strategi dan operasi-operasi tertentu seperti misalnya dekapitasi, asasinasi, dan lain-lain. Itu yang mungkin akan dilakukan adalah nomor 2 dan nomor 3. Karena untuk nomor pertama sepertinya masih jauh untuk bisa melakukan hal tersebut, dan dari segi probability itu masih sangat kecil. Tidak akan dilakukan invasi penuh ya Mbak Isa, hanya operasi terbatas untuk menguasai
bagian-bagian tertentu. Pandangan Anda, Mas Mustahid, dari sisi militer seberapa sulit operasi darat Amerika Serikat ini, seberapa sulit invasi darat Amerika Serikat ke Iran dibandingkan dengan konflik sebelumnya ketika di Irak dan juga Afghanistan? Ya, sebenarnya sih udah banyak dibahas oleh banyak pakar militer ya. Iran pertama dia memang secara alami adalah benteng yang sulit ditaklukkan, itu bahkan dari zaman Persia dulu. Eh, Kemudian juga underground city. Jadi sebenarnya pasukan Iran tuh yang terbunuh itu sedikit sekali ya. Pasukan Iran tuh yang terbunuh sedikit sekali dari data yang kemarin kepala komandan Sepoh ya untuk angkatan laut itu mengatakan angkatan laut yang terbunuh 31, memang ditambah yang sebelumnya Dena yang yang dibunuh yang ditembak oleh kapal selam di eh, setelah keluar dari perairan India ya. Jadi sebenarnya Iran ini ketika terjadi perang ini mode operasi militernya itu dia akan meninggalkan pangkalan-pangkalan yang ada di permukaan. Jadi pangkalan militer Iran itu adalah 500 meter di bawah tanah, gunung, batu granit gitu. Bahkan bunker busternya Amerika itu tidak bisa, dan mode ini dia sudah siapkan. Bahkan kalau misalnya nuklir itu dijatuhkan di Iran, itu militer Iran itu tetap bisa membalas begitu. Itu strategi yang memang dirancang oleh Iran ya. Ya, jadi underground city ya, missile city ini di situ adalah produksi, ada rumah sakit, ada power plant ya, ada pusat komando. Jadi sangat sulit untuk menaklukkan ini. Memang kalau banyaknya korban, memang banyak sekali korban di Iran ya, korban-korban sipil ya. Tapi itu kan pelanggaran terhadap hukum internasional, dan Trump itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Dia sebagai penjahat perang, dia menyerang misalnya kan rumah sakit, kemudian sekolah anak-anak, kemudian situs-situs bersejarah, ada 52 situs bersejarah di Iran. Kan itu kan termasuk juga pelanggaran hukum internasional kan gitu. Termasuk juga sekolah, jadi ada Isfahan University of Technology diserang, kemudian juga Iran Technology University diserang, kemudian juga Imam Hussein Technology University diserang. Yang sebelumnya di Isfahan itu ada 50 mahasiswa dan dosen di Isfahan itu yang dia ada di dalam gedung itu diserang oleh Amerika atau Israel. Jadi memang kalau korban jiwa, korban sipil itu memang besar. Iran ini saya melihat dia sangat hati-hati sekali terhadap perang yang dikatakan dengan rambu-rambu yang disebut dengan hukum humanitar internasional tentang perang, kemudian juga Statuta Roma kan gitu. Apalagi kan kalau Amerika karena dia tidak mau tanda tangan, mungkin dia bisa enaknya melakukan serangan terhadap Iran, termasuk juga fasilitas-fasilitas yang memang dilarang, termasuk juga sebenarnya reaktor nuklir itu kan dilindungin. Jadi dalam keadaan perang tidak boleh reaktor nuklir itu diserang. Berapa kali Amerika dan juga Israel itu menyerang reaktor nuklir Iran. Nah, sedangkan Iran ini kalau kita ngelihat ya serangannya ke Emirat, kemudian juga ke Israel, rudalnya tidak ada yang meleset ke sekolah, tidak ada yang meleset ke rumah sakit. Kan seperti rudal-rudalnya Israel dan juga Amerika ke Iran, Tomahawk, kemudian juga di AGM 158, 159. Oke, Mas Mustahid, tapi yang juga jadi pertanyaan dengan reaksi agresif Iran terhadap ancaman-ancaman Amerika Serikat maupun Israel, apakah Anda melihat justru ancaman invasi darat Amerika Serikat ini malah menjauhkan proses perundingan atau seperti apa? Iya, jelas sangat menjauhkan ya proses perundingan ya. Yang jelas Iran setelah menerima 15 butir dari Trump yang disampaikan oleh entah itu Turki atau Pakistan, dia menjawab dengan butiran juga yang salah satunya kan ada jaminan Iran itu tidak diserang lagi gitu. Jadi sebenarnya Iran itu sudah capek gitu. Saya ngelihat ya. Saya ngelihat karena suaranya sama ya, dari militer, Menteri Luar Negeri, Presiden itu hampir sama gitu. Mereka itu sudah capek gitu. Apa gunanya ceasefire katakanlah sebulan, kemudian itu digunakan oleh Amerika untuk mengumpulkan tenaga lagi, Israel mengumpulkan tenaga lagi untuk melakukan serangan balik kan gitu. Jadi
jadi para pemimpin politik dan juga militer ini kan sudah stres juga gitu. Setiap hari dia bangun tidur ngelihat Presiden Amerika mengatakan opsi militer on the table, opsi militer on the table. Ini kan ini seperti main-main opsi militer itu gitu. Jadi ya sudah perang, sudah through promise 1 sampai 4, dan Iran ini akan meneruskan sampai benar-benar ancaman itu hilang. Jadi tidak ada lagi ancaman itu, dan salah satu menghilangkan ancaman itu adalah keluarnya pangkalan-pangkalan militer Amerika dari Asia Barat gitu, Pak. Itu target yang saya ngelihat dan juga sangat jelas dinyatakan oleh pemimpin militer Iran maupun juga pemimpin politiknya gitu, Pak. Jadi saya pikir untuk saat ini masih susah gitu ya, masih susah untuk mencapai jalan perundingan, ya, untuk mencapai perundingan. negosiasi. Ya, Ya, di tengah karena konflik yang masih terus memanas, siapa sesungguhnya yang memegang kendali atas negosiasi agar perang ini berakhir? Kita masih akan membahasnya seusai jeda. Tetaplah di Breaking News Kompas TV. rumah
Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Bentrokan pecah dalam aksi demonstrasi No Kings di Los Angeles, Amerika Serikat. Masa protes berbagai kebijakan Trump termasuk perang dengan Iran. Polisi menembakkan gas air mata dan granat asap ke pengunjuk rasa pada Sabtu waktu setempat. Demonstran mengecam kebijakan Donald Trump termasuk operasi militer ke luar negeri. Bentrokan terjadi menyusul serangkaian aksi demonstrasi di Amerika Serikat yang berubah menjadi gerakan nasional. Sementara itu, 3 jurnalis jadi korban serangan Israel di Lebanon. Ketiganya dimakamkan di pemakaman sementara. Keluarga, rekan sejawat hingga warga Beirut berduka atas kematian 3 jurnalis yang tewas akibat serangan udara Israel saat meliput perang antara Israel dan Hezbollah. Ketiganya dimakamkan di lahan kosong yang dijadikan pemakaman sementara sambil menunggu dipindahkan ke makam di kampung halaman mereka. Ketiga jurnalis yang tewas karena serangan udara Israel di Lebanon Selatan, diantaranya Ali Soeb, koresponden televisi Al-Manar milik Hizbullah, dan korban lainnya yaitu reporter Fatima Fatoni dari televisi Pan Arab Al-Mayadin yang berbasis di Beirut. Mereka tewas dalam serangan udara yang sama di distrik Jezine Selatan bersama saudara laki-lakinya, Muhammad, seorang jurnalis video. Sebelumnya, pasukan pertahanan Israel merilis sebuah video yang menunjukkan mereka sedang menargetkan sebuah kendaraan yang diklaim sedang membawa 3 jurnalis di Lebanon Selatan. Waktu dan lokasi pasti dari rekaman yang dirilis belum dapat diverifikasi secara independen. Namun Israel mengonfirmasi serangan tersebut menewaskan 3 jurnalis. Sedangkan Presiden Lebanon Yosef Aoun mengutuk serangan itu dan mengatakan bahwa Israel sekali lagi melanggar aturan dasar hukum internasional karena menargetkan warga sipil yang menjalankan tugas profesional mereka. Diskusi masih akan kita lanjutkan bersama peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Aisyah Kusuma Sumantri, dan juga Direktur The Axis of Resistance Institute, Mas Mustahid Hasim. Melihat tadi begitu besarnya gelombang protes terkait dengan keputusan Trump di konflik dengan Iran, apa yang Anda baca, Mas Mustahid? Ya, yang jelas Iran salah satu memperpanjang pertempuran ini, salah satunya adalah Iran sangat tahu betul ya sosiologi masyarakat Amerika dan juga sistem demokrasi di Amerika, bahwa mereka kira-kira yang menang itu dia akan dukung, kemudian yang kalah apalagi menimbulkan banyak banyak problem di dalam negeri, termasuk juga permintaan Trump tambahan 200 miliar dolar untuk biaya perang ini. Itu jelas membuat rakyat Amerika itu marah dan mereka bergerak pada hari Sabtu ini, dan kemungkinan demonstrasi ini akan terus berlanjut Mbak di Amerika karena keresahan yang terjadi di Amerika itu sudah begitu besar. Jadi bukan hanya masalah perang dengan Iran saja, ada kasus kasus Epstein file, kemudian juga masalah imigrasi. Jadi masalah-masalah yang bertumpuk, termasuk juga masalah penghinaan Trump terhadap tokoh-tokoh Demokrat ya, yang sering melampiaskan kesalahannya ke publik secara terus terang, kemudian juga secara vulgar. Ini membuat orang-orang partai politik di Partai Demokrat tentunya juga sangat marah, sehingga mereka kira-kira bersepakat mendukung gerakan ini sampai kita tidak tahu apakah mungkin sampai November. Yang jelas sekarang ini popularitas Trump sangat jatuh ketika perang dengan Iran ini. Oke. Mbak Aisyah,
Saya ke Mbak Isya dulu, Mas Mustahid. Apakah gelombang protes yang besar ini efektif untuk menekan Trump mengakhiri perang? Ya, saya rasa sebenarnya kita harus balik lagi ke karakteristik Amerika Serikat bahwa Amerika ini kan merupakan negara demokrasi ya, dan masyarakat ini kan sebenarnya punya kekuatan sebagai konstituen politik untuk bisa menekan pemerintahnya. Dan kita tidak boleh lupa bahwa Donald Trump ini masih seorang politikus gitu dan pengusaha gitu ya. Ketika kemudian popularitasnya ini kemudian menurun ya mau tidak mau memang Donald Trump ini akan melakukan segala cara untuk mempertahankan hal tersebut. Di antaranya adalah tadi klaim-klaim yang sebenarnya tidak terbukti benar terkait false victory gitu ya, lalu kemudian terkait misalnya dominasi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah yang sebenarnya sampai sekarang kan masih dipertanyakan gitu. Kita sendiri tahu bahwa sebenarnya Amerika Serikat merugi di perang tersebut dan yang lebih mendominasi sebenarnya secara keseluruhan dari semua sektor, apakah itu ekonomi, lalu kemudian politik ya, itu adalah Iran gitu. Nah, selanjutnya kita lihat juga Donald Trump ini kan sebentar lagi mau midterm elections gitu, dan ini yang membuat Donald Trump menjadi dikejar-kejar waktu. Nah, sementara kalau kita lihat dari karakteristik perangnya, perang ini kan sebenarnya ditarik oleh Iran dari sesuatu yang sifatnya itu simetris ya menjadi asimetris, dan sifatnya ini lebih ke arah attrition war. Jadi kita bicara tentang war of endurance di sini. Siapa yang bisa menahan beban sakit lebih banyak, siapa yang bisa menahan beban kerugian lebih banyak, dan jelas Iran ini tidak akan back down karena ini merupakan existential threat untuk Iran gitu. Sementara untuk Amerika Serikat sendiri ini kan bukan existential threat untuk mereka. Mereka masih punya opsi-opsi lain. Dan mereka ini sebenarnya kita lihat di sini kan sebenarnya terseret perang ini oleh lobby-lobby dari Israel gitu ya. Meskipun di Roaring Lion kedua ini dan Epic Fury ini kan dia sebenarnya lebih ke arah premeditated ya sebelumnya dibandingkan dengan di tahun 2025 kemarin. Tetapi yang jelas di sini kepentingan nasional yang lebih berperan di sini sebenarnya kepentingan nasional Israel yang bersinggungan langsung dengan Iran di kawasan Timur Tengah, dan dia berkepentingan untuk mewujudkan Greater Israel melalui kemudian posisinya sebagai hegemon tunggal atau kemudian great power tunggal di kawasan. Selama masih ada Iran itu tidak akan bisa tercapai. Nah, oleh karena itu sebenarnya Amerika Serikat sekarang terlihat sedang menyelamatkan diri sendiri dengan kemudian berusaha untuk tadi ya mendapatkan meja perundingan lagi, menarik Iran ke meja perundingan lagi, lalu kemudian berusaha untuk kemudian agak menjauhi diri gitu ya, melakukan ceasefire gitu ya. Meskipun kita lihat memang ini selalu berubah. Di awal misalnya ultimatum 48 jam, lalu kemudian mundur menjadi 5 hari, lalu kemudian mundur menjadi 10 hari. Dan ini kan kita lihat sebagai sebuah strategi pause and redirecting dari Amerika Serikat. Mereka juga sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama beberapa minggu terakhir ini sebenarnya tidak efektif gitu. Jadi mereka mungkin sekarang akan memberikan jeda dan kemudian menyusun ulang strategi agar bisa menyesuaikan strateginya dengan landscape perang yang sudah set oleh Iran saat ini gitu. Jadi saya rasa sebenarnya di dalam perang of endurance gitu ya, tarik urat saraf gitu ya, yang terburu-buru itulah yang akan kemudian merugi di dalam peperangan ini. Ada adu ketahanan dalam konflik ini, Mas Mustahid. Yang juga menarik adalah Houthi ini mulai terlibat dalam pertempuran. Nah, apakah menurut Anda keterlibatan Houthi ini justru akan memperlebar front-front atau seperti apa? Yang jelas memperkuat Iran ya, Mbak ya. Jadi pada perang 12 hari itu tidak ada satupun dari tanda kutip ya aliansi Iran di kawasan ya Yaman ya, Houthi yang berkuasa di Sana'a, kemudian juga Hizbullah, kemudian juga Hasad Sha'bi yang ada di Irak atau PMU Popular Mobilization Unit ya. Tidak bersama Iran pada perang 12 hari, dan kata Iran mengatakan bahwasanya kita tidak membutuhkan aliansi untuk melawan Amerika dan juga Israel begitu. Nah, tapi sekarang ini beda. Sekarang ini beda, baru 2 hari yang lalu kan, 2 hari yang lalu Houthi menyatakan dia bergabung, dan ketika Trump katanya akan mengirim tentara daratnya, dibilang kirim saja dulu ke Yaman lah kan gitu. Karena sebelumnya juga Yaman juga diancam oleh Trump akan kirim serangan darat, tapi itu tidak dilakukan oleh Trump karena Operation Prosperous Guardian yang Amerika dan juga ditambah beberapa negara NATO ternyata tidak bisa mengalahkan Ansarullah Yaman atau militer Yaman yang di Sana'a ya. Jadi tentu kekuatan ini menambah ya. Jadi udah sebulan, udah sebulan penuh ini baru Houthi masuk ke gelanggang kayak begitu. Dan juga Hizbullah juga belum lama juga masuk gelanggang, dan
dan PMU gitu. Jadi kalau misalnya Iran tuh berhenti menyerang, jadi ada dari Yaman, kemudian dari Lebanon dan juga dari Irak yang menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika. Hmm. Pangkalan Apakah militer. ya? Jadi yang salah satu yang menurut saya yang sudah berhasil tuh di pangkalan militer yang ada di Irak, Mbak. Paling tidak tentara NATO sudah minta waktu mereka untuk keluar dari Irak. Jadi pangkalan Victoria, kemudian juga yang di Irbil itu eh, terus diserang oleh rudal dari Iran dan juga drone-drone yang diluncurkan oleh dari dalam sendiri Hmm. di Hatas Sa'bi di Irak. Jadi makin kompleks ya. Amerika sekarang ini perang ini makin kompleks dan eh, juru bicara Khotamul Anbiya kemarin dia bilang bahwa sebelum syahidnya pemimpin Iran ini, jika sekarang ini jika Amerika menyerang Iran maka akan terjadi perang regional dan sekarang ini terjadi perang regional. Oke. Kita belum lihat ya, kalau saya ngelihat ini negara-negara teluk berusaha untuk cepat mengakhiri pertempuran antara Amerika Israel dan Iran ini, termasuk juga Turki Pakistan. Hmm. Di lobby saya tidak tahu hasil pertemuan hari ini seperti apa dan nanti bertemu dengan pihak Iran. Yang jelas sih kita berharap sebenarnya perang ini cepat selesai. Ya, ya, itu menjadi harapan kita semua tentu. Tapi Mas Mustahid, sebelum kita nanti bicara soal potensi perang regional, tapi pertanyaannya adalah mengapa Houthi baru melibatkan diri sekarang? Apakah ini juga merupakan strategi Iran untuk memperpanjang daya tahan dalam konflik ini? Jadi sekarang ini Hizbullah, Iran ya, kemudian juga Yaman dan Irak itu sudah dalam satu operation room. Jadi saya pikir masalah timing saja ya mereka sekarang ini ya. Ini karena udah diakui secara terbuka ya, sekarang ini mereka adalah satu komando, bahkan serangan-serangan Hizbullah termasuk juga serangan Yaman juga serangan Iran ke wilayah Israel itu serangan gabungan yang ditujukan pada satu target objektif yang diserang secara bersama-sama begitu, Mbak. Jadi kondisinya sekarang ini sebenarnya ya sebenarnya posisi Amerika dan juga Israel di akhir-akhir ini justru malah semakin besar ditambah dengan masuknya Yaman ini, karena Yaman ini juga dia akan menutup Laut Merah ya, Babul Mandab ya di situ, dan kapal-kapal Amerika dan juga Israel akan ditahan di situ. Jadi bukan hanya Hormuz, tapi juga ditambah Laut Merah ini tentunya akan menambah krisis ekonomi yang besar. Saya pikir. Mbak Isya melihatnya seperti apa keterlibatan Houthi ini? Apakah memang betul akan menjadi amunisi bagi Iran, atau justru memang strategi Iran untuk menambah waktu? Ya, pertama kita lihat di sini sebenarnya keterlibatan Houthi ini untuk Iran itu dampaknya sebenarnya ini kan bisa menjadi multi-layer deterrence itu untuk Iran ya. Sementara kalau ke Amerika Serikat ini pertama ini akan menjadi tantangan sumber daya atau biaya perang ya, yang pasti yang akan semakin mahal. Yang kedua adalah potensi eskalasi yang semakin tinggi. Nah, sekarang ini kita lihat sebenarnya perangnya ini menjadi sifatnya asymmetric war dengan multi front war untuk AS dan Israel. Ya, sekarang kan mereka menghadapi berarti ada 3 aktor berbeda. Yang pertama itu adalah Iran, yang kedua itu adalah Hezbollah ya di Lebanon, dan yang ketiga itu adalah Houthi di Yemen. Nah, jadi kita lihat di sini sebenarnya masuknya Houthi ini gak cuma sekedar memperluas medan perang, tapi mengglobalisasi konflik dengan menjadikan jalur perdagangan maritim ini sebagai titik tekanan strategis. Nah, kita lihat juga sebenarnya ada beberapa hal yang memicu kenapa kemudian baru sekarang gitu Houthi ini masuk ke dalam peperangan ini. Yang pertama kita lihat bahwa Houthi ini memang sudah mendapatkan istilahnya tanda kutip ya legitimasi di dunia muslim karena kemudian konsistensi ideologinya terkait misalnya pembelaan Palestina, dan di situ kan ada salah satu axis of resistance lainnya Hamas yang bermain, sehingga kemudian sebenarnya popularitasnya ya cukup tinggi kalau terkait peran Houthi ya masuk ke dalam peperangan ini. Nah, tetapi memang ada pemicu lain, diantaranya adalah yang pertama tadi ya serangan-serangan ke sejumlah fasilitas-fasilitas strategis Iran, diantaranya itu adalah fasilitas nuklir yang kemarin disasar oleh AS dan Israel. Lalu yang kedua ini juga adanya eskalasi dengan rencana penurunan pasukan AS ya di sana, termasuk tadi marinir, lalu kemudian paratroopers dan lain-lain. Nah,
Kita lihat di sini sebenarnya awalnya Houthi ini kan berdiri, sudah lama dia, berhubungan dengan Iran. Awalnya ini memang, mendapatkan training dari Hizbullah dan kemudian Hizbullah ini udah, cukup, dalam beberapa waktu ya jadi interlokutor di antara Houthi dan, Iran gitu. Nah ketika sudah berhubungan secara langsung, Houthi ini kan mendapatkan bantuan intelijen, training, dan persenjataan dari Iran dan kini sebenarnya Houthi ini cukup percaya diri, jadi political actor yang cukup besar di Yaman dan bahkan punya kapasitas untuk membangun, senjata sendiri. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya tadi yang dibilang bahwa koordinasi langsung, kalau saya mungkin agak berbeda pendapatnya. Jadi sekarang ini axis of resistance ini mungkin saling berhubungan satu sama lain sebenarnya, tetapi tidak ada koordinasi secara vertikal di antara Iran dan Houthi serta kemudian axis of resistance lain. Karena tidak langsung ini justru mungkin serangannya tidak akan terkoordinasi dan ada kemungkinan sebenarnya berlangsung secara non-linear dan lebih susah sebenarnya untuk dikontrol gitu. Jadi ada dampak ya secara militer tadi serangan yang bersamaan yang secara linear gitu. Lalu kemudian ada juga dampak secara global ekonomi kayak misalnya harga minyak juga sekarang naik lalu kemudian harga barang juga terus meningkat dan ini kan sebenarnya berpotensi secara jangka panjang mempengaruhi rantai pasok yang secara global ini akan menciptakan tekanan-tekanan khusus terhadap Amerika Serikat dan Israel gitu. Oke, kembali soal invasi darat ke Mas Mustahid. Amerika Serikat kan kita tahu punya dominasi global begitu ya, punya cukup pengaruh. Apa yang dimiliki Iran untuk menghadapi Amerika Serikat Israel dalam konflik ini, khususnya kalau nanti invasi darat ini sampai dilakukan? Eh, Iran yang jelas gini, Mbak, Iran punya teknologi dan dia menciptakan tren perang. Jadi dia menciptakan teknologi yang digunakan untuk menciptakan tren perang baru. Dan ini kan dicoba di Ukraina dengan drone-drone yang dikirim dari Iran kan bukan hanya satu drone saja, saya 136 atau 131 ada beberapa drone yang lain ke Rusia dan itu merubah hasil dari perang di Ukraina. Kalau kita lihat pertama ketika Rusia perang di Ukraina itu dia formasinya masih seperti formasi perang dunia kedua dan juga alat-alat militer Amerika ini seperti memang menurut global indeks Global Fire Index ya itu sangat besar sekali anggaran militer Amerika tapi kalau kita ngelihat strategi perang dan juga teknologi yang digunakan Amerika itu masih warisan dari perang dunia kedua. Kapal-kapal yang sangat besar, ada 5.000, 6.000 pasukan di sana. Sedangkan kapal-kapal yang sangat besar ini bisa diserang dengan drone dan juga dengan rudal yang diciptakan oleh Iran ya. Iran punya drone laut ya. Drone laut, kemudian juga bawah tanah, dia underwater drone yang jangkauannya bisa ribuan kilometer. Jadi Iran tidak perlu menggunakan katakanlah kapal selam yang sangat besar, dia cukup drone sampai ribuan kilometer yang dia bisa di setting ya, di setup, dia berhenti kemudian 1 jam lagi diaktifkan. Jadi tidak seperti torpedo biasa ini juga dimiliki oleh Iran itulah yang menurut saya membuat Amerika juga takut. Kan pernah kapal selam yang ingin masuk ke Teluk Persia lewat Selat Hormuz itu dicegat oleh kapal selam Iran meskipun kapal selam Iran kecil tapi kita lihat psikologi di bawah laut ini ketika dua kapal selam bertemu itu pasti akan sangat menegangkan dua-duanya lah seperti Anda itu. justru melihat bahwa Donald Trump yang gentar menghadapi Iran dalam perang ini? Bukan Donald Trump-nya Mbak gitu. Jadi sebenarnya Pentagon itu dia tidak mau disuruh perang kalau misalnya tidak yakin 100% itu perang itu akan dimenangkan. Oke. Itu prinsip tentara seperti itu gitu. Jadi politisi boleh ngomong apa saja tapi kalau misalnya menurut perhitungannya dia itu sulit dimenangkan, dia lebih baik mundur. Nah, ini kan sebenarnya kan tidak sepakat di kalangan militer Amerika sendiri. Ya, CIA dan juga NSA itu sudah kasih saran kepada Trump, tapi Trump kan ternyata kan bilang saya ngikutin Jared Kushner. Ini yang jadi problem gitu. Jadi sebenarnya militer Amerika dan juga intelijennya analisisnya dia tidak salah gitu loh. Tunggu dulu kalau lo perang sama Iran seperti itu. Tapi kan ini kan dipaksakan oleh Trump karena juga kebutuhan Netanyahu untuk mempertahankan kekuasaannya di Tel Aviv gitu. Jadi saya berpikir sangat sulit apakah dia akan menggunakan pasukan darat lewat Pakistan misalnya menggunakan milisi Baluchistan ataukah menggunakan
dari Afghanistan ya menggunakan kelompok ISIS yang ada di Afghanistan untuk masuk ke Iran. Jadi perang-perang asimetris dengan menggunakan milisi-milisi yang selama ini memang berkoordinasi dengan dengan CIA maupun juga Mossad. Tapi saya melihat pengaruh politik Iran sangat kuat ya, termasuk ke pemerintahan Afghanistan, kemudian juga Pakistan, untuk tidak mau dilibatkan gitu. Karena juga melihat kondisi sekarang ini negara-negara Teluk ya, ternyata perjanjian SOFA ya, Status of Forces Agreement dengan Amerika ini, dengan adanya pangkalan-pangkalan militer di negara-negara Teluk yang membuat mungkin kedaulatannya itu tinggal setengahnya ketika ada pangkalan militer Amerika, ternyata juga menjadi bumerang bagi negara-negara Teluk. Dan ini juga menjadi pelajaran, bahkan menjadi pelajaran juga buat Turki kalau misalnya memang Turki ya, karena dia ada pangkalan inti NATO ya, kemudian juga ikut turun gelanggang. Tapi saya pikir tidak ada sekarang ini negara yang mau perang ini. Sekarang ini tidak ada yang mau perang gitu. Ya, sepakat Ya, dengan itu. tidak ada yang mau perang, dan Iran sebenarnya sederhana, Mbak. Berkali-kali diserang, dia minta kompensasi. Ya. Gitu. Dan sebenarnya masalah kompensasi itu bagi Amerika itu bisa itu, karena banyak mekanisme keuangan yang bisa dimainkan oleh Amerika untuk bayar kompensasi ini. Tapi yang jelas Amerika tidak mau mukanya hilang begitu. Jadi Trump ini berusaha ketika keluar itu ada sesuatu yang disampaikan ke publik, termasuk juga konstituennya di dalam negeri itu, bahwasanya dia menangkan begitu. Nah, Iran tidak mau seperti itu begitu. Jadi saya ngelihat, kita lihatlah ke depan ini kan kayak gitu. Apakah bisa terjadi negosiasi, misalnya Amerika katakanlah siap secara diam-diam tentunya Amerika untuk mengganti kompensasi. Ini kan terjadi dalam perang 12 hari juga. Kan gitu. Jadi juga itu kan gencatan senjata ceasefire ini kan juga tidak gratis-gratis kan gitu. Jadi ada kompensasi yang diterima juga oleh Iran kan gitu, under table tentunya. Oke, Mbak Aisyah, Anda melihat bahwa secara militer ancaman invasi darat itu adalah rencana yang sembrono? Oh ya, jelas Mbak. Ini saya pikir rencana yang sangat sembrono. Kalau misalnya apalagi hanya menggunakan 10.000. Mungkin ya, mungkin tuh seperti ini Mbak, ketika Soeharto dulu menguasai pasukan Indonesia, menguasai Jogja selama 6 jam dan diumumkan kepada dunia bahwasanya pasukan Indonesia masih ada. Jadi simbolis saja, mungkin ya 10.000 pasukan itu mungkin dia akan mengincar mana dari pulau yang kosong di Iran, mungkin dia pasukan di situ, pasukan Amerika itu berapa jam, kemudian dia akan keluar lagi Mbak. Kalau misalnya tidak keluar, ya sekarang tentara Amerika yang di Dubai aja, di hotel aja bisa diserang, apalagi di pulau-pulau situ yang terbuka, dan itu adalah medannya Iran. Jadi untuk saat ini tidak mungkin dilakukan operasi darat. Jadi menurut Anda tidak rasional. Saya lempar ke Mbak Isa tanggapan Anda. Apakah ancaman invasi darat itu hanya untuk menggrab kepercayaan pasar saja, tapi secara militer itu sangat tidak rasional? Ya, secara militer itu nggak rasional, karena tadi Mbak, pilihannya ada 3 ya. Saya rasa sebenarnya untuk melakukan operasi yang skala kecil dan operasi khusus itu masih memungkinkan, tapi untuk melakukan operasi invasi skala besar seperti apa yang dilakukan di Irak gitu ya, melakukan total war selama jangka waktu yang panjang, saya kira sejauh ini sepertinya itu merupakan keputusan yang memang benar. Tadi kata Mbak Dian ya, itu sembrono gitu ya. Karena sekarang memang sudah ada kalkulasi juga disebutkan tadi oleh Pentagon, dan kemudian banyak sekali penasihat-penasihat Amerika Serikat ya dari kalangan akademisi juga yang mengatakan bahwa jika Amerika Serikat sampai turun ke Iran, maka kemudian itu akan menjadi salah satu keputusan yang sia-sia gitu. Nah, bahkan sebenarnya kemarin juga keputusan untuk kemudian bisa menerjunkan lebih banyak pasukan ke Pulau Kark dan kemudian sekitar Selat Hormuz itu juga menjadi pertanyaan. Pertama, kemudian pasukan tambahan ini mau ditaruh di mana? Karena sekarang hampir seluruh base Amerika Serikat ya yang ada di negara-negara Teluk ini kan dysfunctional sekarang, sudah mengalami kerusakan berat, dan kalau tidak salah kerusakannya ini sudah hampir mencapai 80
sorry, 80 miliar US dollar if I'm not mistaken ya. Jadi memang sudah ada kerugian yang sangat besar juga yang diderita oleh Amerika Serikat. Pertanyaannya pertama, mau di station di mana? Lalu yang kedua, ketika di station di suatu tempat, misalnya di basis Timur Tengah gitu, bagaimana caranya agar kemudian bisa turun ke wilayah tersebut? Karena sekarang Selat Hormuz ya sekarang masih dikuasai oleh Iran. Lalu kemudian seandainya memang bisa melakukan penerjunan pasukan melalui tadi ya para troopers gitu ke kawasan misalnya Pulau Kark gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara Amerika Serikat untuk bisa mempertahankan kawasan tersebut gitu. Karena di sini kita lihat bahwa tadi ya Iran itu masih memiliki rudal-rudal jarak pendek yang bisa ditembakkan ke kawasan tersebut, bisa memiliki drones-drones yang masih aktif dan banyak ya, dan stok drone dari awal perang itu kan 80.000. Sekarang baru kita lihat, maksudnya aku baru keluar berapa ya, mungkin ribuan, tapi maksudnya belum semuanya kemudian bisa dikeluarkan gitu. Jadi pertanyaannya adalah mungkin bisa merebut, tapi pertanyaan tadi betul, mempertahannya bagaimana caranya? Belum lagi misalnya resiko-resiko seperti penculikan. Sehingga kemudian nanti pasukan Amerika Serikat yang turun di sana sebenarnya bisa dijadikan sandera politik, dan itu kan sebenarnya yang saat ini ya dipertanyakan efektivitasnya apakah benar bisa atau tidak. Kalaupun misalnya sekalinya ini hanya dilakukan untuk bisa mendapatkan simbolitas politik ya. Kalau Amerika Serikat masih ada achievement yang bisa dilaporkan, saya kira sebenarnya ini harus mempertanyakan cost and benefit dari hal tersebut. Sejauh apa sebenarnya ini bisa menjadi kemudian sebuah simbolis yang berpengaruh besar terhadap tadi ekonomi, lalu kemudian politik dan masih banyak lainnya. Dan saya rasa ini sebenarnya kayaknya memang sebuah keputusan yang masih gegabah. Karena sekali lagi kita harus akui bahwa Amerika Serikat sekali lagi memang negara dengan kekuatan militer terbesar. Tapi yang namanya power itu harus dilihat secara kontekstual. Oke. Jadi kita tidak bisa menerapkan kekuatan yang sangat besar di dalam setiap situasi, dan bagaimana kemudian kekuatan yang militer besar ini akan unggul di dalam situasi-situasi tertentu yang mana sebenarnya ini tidak diciptakan untuk militer tersebut beroperasi. Kalau kita melihat kemampuan dan juga tekad Iran untuk terus melawan Amerika Serikat, kemungkinan apa yang akan terjadi kalau Amerika Serikat betul-betul ngotot akan melaksanakan invasi darat ini, Mbak Aisha? Perangnya berlanjut. Perangnya akan sangat lama dan berlarut-larut. Kita lihat bahwa sekali lagi Iran nggak akan mundur karena jelas ini adalah existential threat untuk Iran. Yang namanya negara pasti itu ingin kelanjutan rezimnya akan terus bergulir gitu ya. Jadi sekalinya Iran ini mengalah, maka yang kemudian terjadi ini adalah negaranya akan hancur, tidak akan ada masa depan dari kelangsungan rezimnya. Mungkin akan digantikan oleh rezim politik lain, dan itu yang tidak diinginkan oleh Iran. Itu adalah definisi kekalahan yang ditetapkan oleh Iran. Oke. Nah, ketika Amerika Serikat berusaha untuk mengirimkan misalnya pasukan darat, taruhlah benar mereka by some miracle bisa mengumpulkan pasukan dengan jumlah yang sangat besar, bisa masuk menguasai Selat Hormuz, lalu kemudian dia bisa dismantling kemudian pertahanan coastal defense-nya Iran gitu ya. Saya rasa di sini kita lihat bahwa jangan lupa bahwa Iran ini di awal peperangan itu sudah mengumumkan adanya mosaic warfare, yaitu membagi wilayah Iran menjadi 31 wilayah chain of command yang berbeda gitu. Dan kita lihat di sini bahwa chain of command tersebut punya otoritas sendiri untuk bisa membuat keputusan politik dan keputusan militernya gitu, meskipun mereka masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat gitu. Jadi Amerika Serikat kalaupun misalnya mau mengalahkan salah satu dari ke-31 bagian itu, chain of command itu, masih ada 30 lagi. Kalah satu lagi masih ada 29 lagi. Itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Terutama karena Iran ini menguasai battle terrain. Yang artinya apa? Ada masyarakat neutral population yang harus dipertahankan di sana melalui hearts and minds approach ya gitu. Iran dengan penguasaannya, dengan dukungan masyarakatnya, saya rasa ini akan mendapatkan keuntungan tertentu. Termasuk diantaranya itu adalah dukungan intelijen, dukungan logistik, dukungan supply cover persenjataan dan lain-lain. Dan yang paling penting itu adalah invisibilitas gitu ya, untuk kemudian bisa berperang dengan membaur dengan masyarakat, dan itu akan jadi sesuatu perang yang sangat bloody, sangat panjang, dan saya yakin pada akhirnya gitu ini akan menunggu sampai Amerika Serikat itu exhausted, lelah dengan perang tersebut secara sendirinya sampai dia bisa menarik pasukannya seperti apa yang terjadi di Vietnam ataupun di Afghanistan. Oke, Mas Mustahid, dampak paling fatal apa yang Anda lihat kalau perang ini terus berlanjut, berkepanjangan akibat invasi darat Amerika Serikat? Ya tentang rencana invasi nih Mbak, sebenarnya Iran tuh punya pengalaman ya, pengalaman
dalam keadaan yang tidak perang seperti sekarang ini pernah menyergap marinir dari Angkatan Laut Inggris dan juga dari US Navy ya, dan dibawa semuanya ke Iran kan, bisa keluar setelah diberikan kompensasi. Itu dalam artinya Iran pernah kontak lah ya. Kalau kontak senjata ya diakuin oleh Iran sebenarnya setahun tuh ya ada aja yang meninggal. Jadi pihak Iran dan juga pihak Amerika gitu ya. Katanya. Cuman kan kenapa nggak diumumin, itu dari jenderal dari Iran bilang ya Amerika tidak ngumumin, kita juga ngumumin. Ada satu dua lah, itu biasa kontak ya. Terjadi katakanlah tidak sinkron koordinasinya. Nah, yang jelas yang dipertaruhkan sebenarnya ini adalah Amerika sebagai pimpin dunia itu sendiri, Mbak, gitu. Jadi saya ngelihat itu ya, dunia tidak akan sama lagi dengan kemarin kan gitu. Hmm. Jadi yang katakanlah yang diwanti-wanti oleh para analis ya di Amerika ya tentang misalnya Samuel Huntington dia bilang bahwasanya the last salah satu peradaban Islam itu ya Iran kan gitu yang mewakilin peradaban yang sebagai sebuah kebangkitan, itu kan Huntington ya. Dan mungkin juga ya karena Huntington bilang bahwa ada 3 peradaban lain selain peradaban Amerika yang punya potensi, yaitu Kristen Ortodoks Rusia dan juga Konfusius di Cina. Dan kalau misalnya 3 ini bersatu itu akan akan menantang hegemoni Amerika, dan mungkin akan banyak polar lah gitu ya. Multipolar, dunia akan menjadi multipolar, tidak seperti tidak seperti sebelum-sebelumnya. Yang jelas sudah ada yang berani men-challenge. Kalau secara politik, keuntungan politik tentunya pressure terhadap Rusia dan juga Cina yang berkurang ya. Jadi sebenarnya Cina, kalau menurut saya sebenarnya Cina dan juga Rusia sangat senang sekali terjadi bentrok perang terbuka antara Amerika dan Iran ini, karena yang jelas kemarin Rusia sudah diam-diam mendapatkan keuntungan karena tidak diembargo lagi misalkan minyaknya oleh Trump, karena diharapkan pasokan minyak Rusia ini bisa menurunkan harga minyak dunia. Dan kita juga dia senang pressure selama ini terhadap Cina mungkin juga berkurang, dan saya pikir aliansi Eurasia ini akan semakin kuat setelah perang ini. Saya Oke. pikir itu. Oke, kita masih akan melanjutkan diskusi mengapa Amerika Serikat memilih opsi invasi darat dibandingkan serangan udara yang biasanya menjadi pilihan utama Amerika Serikat. Tapi sesaat lagi selesai jeda, Breaking News Kompas TV masih akan kembali.
Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Usai mengembuskan rencana invasi darat ke Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump didemo warganya. Warga Amerika turun ke jalan sebagai bagian dari gerakan No Kings. Gerakan yang muncul sejak Trump memulai masa jabatan keduanya dan meluas saat perang berkecamuk. Demo di sejumlah kota besar di Amerika terjadi di tengah perang Amerika dengan Iran. Di Los Angeles, bentrokan terjadi saat polisi mengerahkan gas air mata dan granat asap ke pengunjuk rasa selama demonstrasi nasional dalam gerakan No Kings yang ditujukan pada Presiden Donald Trump. Di New York, hampir 8,5 juta penduduk di negara bagian yang mayoritas pendukung Partai Demokrat turun ke jalan menolak kebijakan Trump. Di Washington DC, ratusan pendemo bergerak menyusuri jalan-jalan melewati Monumen Lincoln dan menuju National Mall sambil meneriakan protes terhadap pemerintahan Donald Trump yang dinilai otoriter, anti-demokrasi, dan menyalahgunakan kekuasaan. Every single day reading the paper and wondering, Iran is terrifying. Venezuela, walking in there and pulling a president out. What's going on with the undocumented people? It's just outrageous every single day. And it's coming so fast and furious, you can't keep up on it. And you just become overwhelmed. But we have to stand up and do something. Protes bergejolak di tengah rencana Donald Trump untuk melakukan invasi darat ke Iran. Departemen Pertahanan Amerika Serikat berencana mengerahkan tambahan pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 yang merupakan pasukan elit Angkatan Darat Amerika Serikat ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan pasukan tambahan ini untuk mendukung operasi militer Amerika Serikat melawan Iran yang masih terus berlanjut hingga pekan keempat. Divisi Lintas Udara ke-82 Amerika Serikat dapat dikerahkan dalam waktu 18 jam setelah menerima perintah dan memiliki spesialisasi dalam melancarkan serangan parasut. Iran pun tak gentar. Komandan Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Ali Jahansani, memperingatkan Amerika Serikat jika perang darat akan lebih berbahaya dan mahal. Pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara alumni US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati menilai pengiriman pasukan yang dikerahkan Amerika Serikat ke Timur Tengah belum mencukupi untuk serangan darat ke Iran. Biasanya operasi darat itu dengan pengumpulan pasukan dahulu dan logistik. Namun ini tidak kelihatan. Biasanya mereka akan mengirim divisi lapis baja, kemudian artileri, dan itu dikumpulkan di suatu tempat yang diperkirakan menjadi tumpuan untuk serangan. Dan saat ini tidak ada tanda-tanda akan melaksanakan invasi, karena invasi itu harus 300, 400, 500 ribu orang dengan kelengkapan yang lengkap. Itu namanya invasi, baru cukup ampuh untuk menakuti pihak lawan untuk kamu lanjut bangga, ayo berunding. Kalau cuman angkanya masih ribuan, puluhan ribu, itu masih belum cukup untuk membuat menjadi leverage atau daya tawarnya. Rencana pemerintah Amerika Serikat untuk mengirimkan tambahan pasukan elitnya ke Timur Tengah mencuat di tengah klaim Presiden Donald Trump yang menyebut Iran dan Amerika Serikat tengah dalam proses negosiasi untuk mengakhiri perang. Iran juga merilis video peluncuran sejumlah drone yang menargetkan situs strategis utama di Israel. Fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion jadi salah satu target serangan. Militer Iran merilis video pada Sabtu pagi waktu setempat saat perang memasuki minggu kelima. Militer Iran menyatakan serangan dengan amunisi jelajah menargetkan ELTA, yakni pusat strategis elektronik dan radar perang. Target ini merupakan bagian dari sektor kedirgantaran Israel di kota pelabuhan Haifa. Sementara itu, Amerika Serikat merespons soal rencana serangan darat ke Iran. Trump yakin Iran akan hancur lebur jika Amerika Serikat sampai mengerahkan invasi darat. Pada Sabtu lalu, media Amerika Serikat Washington Post melaporkan Pentagon sedang menyiapkan operasi darat selama beberapa minggu di Iran, berdasarkan keterangan dari salah satu pejabat Amerika Serikat. Rencana serangan darat itu bisa melibatkan pasukan operasi khusus dan pasukan infanteri konvensional. Sebelumnya ribuan tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 Amerika Serikat disebut akan bergerak ke Timur Tengah untuk mendukung operasi darat ini. What are the circumstances where you'd send in ground troops? How are you thinking about that? I don't even want to talk about it now.
That's I don't think it's an appropriate question. You know, I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Are you thinking about the oil facility? USS Massachusetts secara resmi bergabung dengan armada angkatan laut di tengah perang dengan Iran. Kapal selam serang cepat ini dapat menyelam hingga kedalaman lebih dari 800 kaki atau 240 meter. Kapal selam ini diklaim berteknologi paling canggih di militer, dilengkapi dengan 150 awak kapal. Sementara itu, juru bicara Komando Gabungan Iran sudah pasang ancang-ancang jika Amerika Serikat melakukan serangan darat. Dalam pernyataannya, Letnan Kolonel Ibrahim Zolfagari mengatakan pasukan Iran siap menghadapi serangan darat Amerika Serikat. Ia menambahkan serangan Amerika Serikat tidak akan menghasilkan apapun. رئیس جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیران. 1 bulan memanas, saudara, perang Iran dengan Amerika Serikat Israel masih berkecamuk. Iran meluncurkan serangan drone ke aset Amerika di Irak. Dikutip dari media Turki Anadolu Agency, serangan Iran terjadi pada Minggu waktu setempat ke wilayah Erbil di Irak. Sehari sebelumnya, ledakan juga terdengar di dekat konsulat Amerika Serikat di Provinsi Erbil, Irak Utara, menyusul serangan drone. Sistem pertahanan udara diaktifkan sebagai respons atas serangan tersebut. Sementara itu, media Iran Press TV melaporkan Garda Revolusi Islam atau IRGC merilis rekaman saat Iran menembak jatuh drone MQ-9 Amerika Serikat di atas wilayah Provinsi Fars. Kita masih bersama peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri dan juga Direktur The Axis of Resistance Institute Muhtajid Hasim. Kita masih akan melanjutkan diskusi kita soal gerakan knockings yang gelombangnya cukup besar. Apakah menurut Anda, Mbak Aisyah, ini akan mengurungkan niat Donald Trump untuk melakukan invasi darat ke Iran? Kalau mengurungkan niat, saya rasa sebenarnya mungkin tidak ya. Karena kalau kita lihat dari karakter Donald Trump, ini agak menarik, memang agak unik beliau ini orangnya. Gitu. Pertama kita lihat bahwa memang Donald Trump ini terkenal sebenarnya sebagai salah satu pemimpin yang tidak mau kalah gitu ya. Jadi memang perlu apa yang dia inginkan itu selalu zero sum ininya, kalkulasinya. Tetapi di sisi lain saya rasa ini merupakan salah satu indikator bahwa pertama, publik Amerika Serikat ini memang tidak mendukung keputusan perang ini. Bahkan kan beberapa outlet media menyatakan bahwa ini peserta dari gerakan knocking movement ini sampai 9 juta katanya. Dan ini tidak dipublikasikan di media-media major di Amerika Serikat gitu. Lalu yang kedua, ini kita lihat sebenarnya mungkin bukan secara langsung tekanan politik ini yang bisa membuat perangnya berhenti, tetapi kemudian dari sistem konstitusi yang berjalan di Amerika Serikat. Kita tahu sekali lagi ya bahwa masyarakat ini kan memegang peranan penting di dalam sistem demokrasi. Mereka merupakan salah satu konstituen politik yang suaranya ini harus dipertimbangkan. Nah, ketika kemudian Amerika Serikat sekarang pemerintahnya ini melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan pendapat masyarakat, yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, maka kemudian ini bisa dipertanggungjawabkan melalui sistem yang sedang berlaku. Dan saya rasa sebenarnya Amerika Serikat ini kan memang bukan negara yang sifatnya authoritarian gitu ya, atau totalitarian yang tergantung pada satu orang. Tetapi mereka juga punya sistem konstitusi yang masih berjalan dan kemudian sistem ini bisa
menampung tadi masukan-masukan dari masyarakat. Di antaranya sekarang kita tahu bahwa sebentar lagi Donald Trump tadi ya akan mempertanggungjawabkan legitimasi peperangan ini. Kalau misalnya seandainya legitimasinya dipertanyakan, ini juga nanti bisa diproses oleh Senat Amerika Serikat. Kalaupun misalnya seandainya itu tidak berhasil, nanti akan ada namanya midterm election di bulan November nanti, di mana kemudian anggota Senat dan kemudian anggota Kongresnya ini sebagian akan dipilih ulang melalui pemilu ya. Dan kita lihat di sini kan jika misalnya Demokrat memenangkan peperangan, di mana sekarang kita juga tahu bahwa Republikan sekarang lagi tanking ininya ya, vote-nya gitu, popularitasnya gitu. Nah, bahkan ketika kemudian itu terjadi, nah kita bisa lihat bahwa bagaimana caranya nanti Demokrat ini bisa memberikan warna yang berbeda sebenarnya dari Kongres dan Senat Amerika Serikat dibandingkan dengan sekarang ya, yang rata-rata adalah dari Partai Republikan dan pro Trump gitu ya. Jadi saya rasa sebenarnya ini ada mekanisme-mekanisme tertentu yang kemudian nanti bisa menghentikan peperangan, tidak langsung dari demonstrasinya, tetapi kemudian dari suara masyarakat. Dan saya yakin sebenarnya dari Kongres dan kemudian Senat Amerika Serikat, mereka juga politisi yang sebenarnya pengen terpilih lagi gitu ya, pengen kemudian menjaga kemudian zona aman mereka untuk mempertahankan kursi mereka di tampuk politik Amerika Serikat. Oke, Mas Mustahid, kalau gelombang protes ini belum tentu akan mempengaruhi sikap Trump melakukan invasi darat. Menurut Anda apa yang membuat Trump begitu ngotot dalam rencana invasi darat? Padahal kan biasanya Amerika Serikat ini lebih mengutamakan serangan udara. Jadi sebenarnya serangan darat sebenarnya bukanlah sebuah opsi, Mbak, bagi strategi militer dari Pentagon ya. Bukan opsi, jadi ibaratnya ini sebuah opsi tambahan lah gitu, opsi tambahan yang bisa saja itu karena didorong oleh Netanyahu sehingga bisa membuat eskalasi yang lebih besar lagi begitu. Sebenarnya bukan opsi Pentagon karena dari awal memang serangan udara seperti perang 12 hari kemarin itu sebenarnya perang udara udah selesai seperti itu. Itu kan yang diinginkan oleh Amerika karena kan kalau target pembunuhan kan udah sampai pimpinan tertingginya kan sudah segala macam. Bagi Trump sebenarnya udah selesai. Apakah hasilnya itu sistem itu runtuh atau tidak? Kan Trump kan kemudian kan dia minta rakyat Iran untuk bangkit kan begitu. Tapi kan ternyata kan nggak bangkit. Justru rakyat turun ke jalan menangisi pemimpinnya yang gugur dan meminta untuk balas dendam lah, membalas dari kematian pemimpinnya dan juga para jenderalnya ini gitu. Jadi menurut saya karena tekanan politik yang besar dari lobby Netanyahu yang membuat menurut saya tidak rasional lagi gitu Trump karena lihat sudah berkali-kali merubah objektif perang yang berbeda-beda ya. Anda melihat pengaruh Israel lebih kuat dibandingkan suara rakyat Amerika Serikat bagi Donald Trump? Ya kalau kita lihat suara dari timnya Trump ya, ini kan juga justru malah menantang nih rakyat yang demo yang dikatakan oleh Mbak Arya sampai 9 juta ya. Itu kan dia menantang, ini kan kelompok-kelompok kiri yang tidak ini segala macam, ini orang-orang yang Demokrat kan gitu. Mereka keluar dari gang-gangnya Demokrat kan gitu kan. Mereka ini orang-orang yang kemarin mau diusir dari imigrasi yang mau diusir. Ini kan jadi justru timnya Trump sendiri itu juga malah memicu panasnya suasana di internal di rakyat Amerika sendiri gitu. Nah, kita lihat saja apakah pendukungnya Trump akan keluar gitu. Kita lihat nih setelah kejadian ini apakah pendukungnya Trump akan keluar. Kalau misalnya pendukung Trump keluar juga signifikan, kemungkinan Trump popularitasnya akan bisa bertahan lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya pendukungnya Trump juga marah karena harga-harga yang naik, nah ini menurut saya itu kematian bagi timnya Trump sendiri dan juga dari Republik begitu, dan bisa dipastikan dalam pemilu setelah nanti di bulan November ya, bukan hanya Senat dan juga anggota DPR Amerika, tapi juga gubernur, kemudian juga pejabat-pejabat di daerah juga banyak akan diambil oleh Demokrat kemungkinan, Mbak. Oke, kita akan melihat nanti pergerakan lingkaran dekat Trump yang tentu akan mempengaruhi langkah politik Trump khususnya dalam konflik melawan Iran. Tapi yang jadi pertanyaan, saya ke Mbak Isa dulu, bagaimana nanti
kira-kira respon Dewan Keamanan PBB jika betul skenario invasi darat ini betul-betul dilakukan? Pertama gini Mbak, dalam sejarah peperangan memang untuk bisa mengganti sebuah pemerintahan atau misalnya bisa memenangkan perang itu harus melalui okupasi, gitu ya, okupasi militer. Nah, sekarang sebenarnya perang yang hanya kemudian menggunakan kekuatan udara saja sebenarnya itu biasanya hanya untuk support, gitu. Jadi untuk kemudian menekan kekuatan lawan dan menghancurkan kemampuan dan melemahkan kemampuan lawan ya, tetapi tidak untuk mendapatkan goal politik akhir gitu. Jadi mau tidak mau sebenarnya di sini ada gap gitu, ada diskrepansi di antara kebutuhan dan kemudian keharusan gitu ya. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah untuk melakukan invasi darat, betul gitu. Tapi dari segi kemampuan ini yang perlu kita pertanyakan, mampu atau tidak untuk melakukan, bisa atau tidak secara itu ekonomi, secara politik ya, apakah kemudian masyarakatnya mendukung dan kemudian kapasitas mendukung, dan secara resources, apakah Amerika Serikat punya kapasitas untuk bisa melakukan itu. Terutama kalau kita bicara tadi Iran ya, Iran itu luas, lalu kemudian punya benteng natural, dan kemudian medannya gurun pasir, dan butuh specialized force yang kemudian punya skill untuk bisa bertempur di wilayah tersebut gitu ya. Terutama menghadapi kapasitas militer modern, dan Iran ini kan merupakan negara modern pertama yang berperang melawan Amerika Serikat gitu. Jadi berbeda dengan negara-negara lain gitu ya, seperti misalnya Irak atau misalnya Libya gitu. Nah, saya kira di sini DKPBB ini juga kita harus lihat ini merupakan salah satu organisasi yang sebenarnya sifatnya ini kan collective security gitu ya. Mereka akan berusaha untuk kemudian mencari solusi agar perang ini bisa berhenti. Dan kemarin kalau nggak salah melalui Bahrain sebenarnya negara-negara Arab Teluk sendiri sudah mengajukan sebuah mosi untuk menegur Iran ya untuk menghentikan peperangan ini. Tetapi kan di sisi lain kita juga melihat bahwa di KPBB ini strukturnya itu tidak memungkinkan untuk bisa mengeluarkan resolusi saat ini. Karena apa? Pertama kita lihat struktur dari DKPBB sendiri ini ada 5 negara yang memiliki hak veto. Di antaranya adalah Amerika Serikat, China, dan Rusia. Nah, di satu sisi sebenarnya di sini ada Amerika Serikat yang mungkin ya memiliki kepentingan di dalam peperangan ini. Di sisi lain sebenarnya ada Rusia dan kemudian China yang mendukung Iran. Dan saya rasa sebenarnya di sini baik Rusia dan China standing positionnya sama. Mereka ini akan berusaha untuk memastikan perangnya ini bisa berlangsung dalam jangka waktu lama seperti apa yang diinginkan oleh Iran, gitu ya. Karena pertama Iran diuntungkan karena tadi dalam perang atrisi ini mereka akan jauh lebih unggul gitu, terutama ketika perangnya berubah ke arah perang darat. Lalu yang kedua, saya rasa sebenarnya tadi baik China maupun Rusia memiliki kepentingan di wilayah masing-masing dengan vacuum of power yang diciptakan oleh perang ini gitu. Jadi perdebatan nanti yang ada di DKPBB saya rasa ini akan sangat alot, terutama karena tadi negara-negara yang pemilik hak veto ini pada akhirnya akan saling bertentangan satu sama lain dan pada akhirnya resolusinya akan sulit untuk tercapai. Oke, kalau gitu siapa sesungguhnya yang memegang kendali atas negosiasi berakhirnya perang ini, Mbak Aisa? Ya, sebenarnya kemarin dari Iran sudah mengatakan ya, ada pernyataan yang mengatakan bahwa perang ini sekarang ada di Iran. Apakah ini akan selesai atau tidak, sebenarnya yang menentukan selesainya itu ada Iran. Tapi saya akan back to differ bahwa perang ini sebenarnya memegang kunci selesai atau tidaknya itu adalah Amerika Serikat. Gitu. Pertama karena memang Amerika Serikat adalah major power di dalam peperangan ini gitu. Jadi dia memiliki kekuatan paling besar dan ketika kemudian political will Amerika Serikat sudah hilang, saya rasa sebenarnya ini akan sulit bagi Israel untuk bisa mempertahankan peperangannya ya dan serangan-serangannya gitu. Karena di satu sisi saya kira Israel juga ini harus melihat maksudnya probabilitas bagaimana dia bisa melanjutkan perang ketika kemudian aliansi terbesarnya yaitu Amerika Serikat itu misalnya mengundurkan diri gitu. Jadi saya rasa di sini sebenarnya keputusannya itu akan sangat bergantung kepada politik domestik di Amerika Serikat ya terkait apakah nanti pemerintahan Donald Trump ini bisa melanjutkan peperangan atau tidak. Anda sepakat Mas Mustahid bahwa pemegang kendalinya adalah Amerika Serikat? Kalau menurut saya sih, kalau pemegang kendalinya Amerika Serikat mungkin udah selesai ya perangnya, karena memang Trump sudah menginginkan, tapi kan kenyataannya ini sampai berjalan sampai sebulan begitu. Jadi saya sendiri nggak tahu apakah terus terang ya, ini Trump ini kan memang dengan gaya seperti itu dia ingin damai tapi nyerang, ingin damai nyerang lagi kan begitu, dan bisa aja akan terjadi serangan darat. Tapi bisa juga serangan darat itu ditunggu Iran untuk serangan balik gitu. Yang saya takutkan justru malah pasukan Iran yang masuk ke Bahrain, kemudian juga Kuwait kan ke pangkalan-pangkalan militer Amerika karena alasan dia sudah masuk dan serangan balik dan tidak ada alasan ya misalnya hukum internasional
kemudian mencegah Iran tidak menyerang balik begitu Pak, angkatan daratnya gitu. Itu yang saya takutkan gitu. Jadi justru ketika pasukan Amerika itu menguasai salah satu pulau di Iran atau wilayah di Iran, itu digunakan sebagai alasan argumentasi politik, argumentasi hukum untuk melakukan serangan balik, dan tentara Iran justru yang masuk ke wilayah katakanlah Bahrain, Qatar ataupun juga Emirat gitu. Karena itu kan sangat berdekatan sekali, tidak terlalu jauh gitu. Apalagi kalau misalnya lewat Kuwait ya, lewat Basra, Irak itu ya. Dan ada juga pasukan Asad Sa'bi yang dari Irak katakanlah untuk mengejar tentara Amerika, kan bisa saja terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kalau kita lihat dari statement politik dari Trump dan juga dari pejabat di Iran, pejabat politik ataupun juga militer, itu masih sama, dan perang sepertinya masih akan berlangsung gitu. Sekarang ini. Ya, kita masih belum tahu apa yang akan terjadi ke depan karena perang masih terus berlangsung, diwarnai dengan saling ancam dan juga saling klaim. Kita tentu akan memantau di titik mana nanti kesepakatan damai ini akan bertemu. Terima kasih atas pandangan Anda, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Aisyah Kusuma Sumantri, dan juga Mas Mustahid Hasim, pengamat Timur Tengah atau Direktur The Axis of Resistance Institute, sudah bergabung di Breaking News Kompas TV malam hari ini. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Dian, terima kasih. Ya saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali selesai jeda. Saya Indro
Terima kasih Anda masih di Breaking News Kompas TV. Amerika Serikat merespons soal rencana serangan darat ke Iran. Trump yakin Iran akan hancur lebur jika Amerika Serikat sampai mengerahkan invasi darat. Sabtu lalu media Amerika Serikat Washington Post melaporkan Pentagon sedang menyiapkan operasi darat selama beberapa minggu di Iran berdasarkan keterangan dari salah satu pejabat Amerika Serikat. Rencana serangan darat itu bisa melibatkan pasukan operasi khusus dan pasukan infanteri konvensional. Sebelumnya ribuan tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 Amerika Serikat disebut akan bergerak ke Timur Tengah untuk mendukung operasi darat ini. What are the circumstances where you'd send in ground troops? How are you thinking about that? I don't even want to talk about it now. I mean, that's. I don't think it's an appropriate question. You know, I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Are you thinking about the oil facility? USS Massachusetts secara resmi bergabung dengan armada angkatan laut di tengah perang dengan Iran. Kapal selam serang cepat ini dapat menyelam hingga kedalaman lebih dari 800 kaki atau 240 meter. Kapal selam ini diklaim berteknologi paling canggih di militer, dilengkapi dengan 150 awak kapal. Sementara itu, juru bicara Komando Gabungan Iran sudah pasang ancang-ancang jika Amerika Serikat melakukan serangan darat. Dalam pernyataannya, Letnan Kolonel Ibrahim Zolfagari mengatakan pasukan Iran siap menghadapi serangan darat Amerika Serikat. Ia menambahkan serangan Amerika Serikat tidak akan menghasilkan apapun. جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیران. Breaking News Kompas TV kami akhiri, saya Dian Silitonga pamit undur diri, sampai jumpa.